Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 88. Dia agaknya maklum bahwa dalam usianya yang sudah tua sekali itu, bertanding mengandalkan kekuatan tubuh tentu akan amat merugikan, oleh karena itu, dia mengandalkan kekuatan sihirnya untuk mengalahkan si kedok hitam. Sungguh aneh pertandingan antara kedua orang itu, dan Yang Gurita memang melakukan gerakan pencak silat. Namun gerakan itu lambat seperti guru sedang mengajar, kan gerakan-gerakan pencak silat kepada muridnya dalam tingkat pertama, agar si murid dapat mengikuti gerakan-gerakan itu. Dan biarpun gerakan itu lambat dan nampaknya tidak bertenaga namun setiap kali tangan itu bergerak ke arah si kedok hitam, ada angin menyambar dahsyat sekali. Si kedok hitam agaknya mengenal ilmu aneh itu dan dia pun melakukan hal yang sama dengan lawannya. Dia pun berdiri di tempat dan kaki tangannya bergerak-gerak seperti orang bersilat, gerakan yang lambat pula, namun juga dari gerakan tangannya itu mengandung angin dahsyat yang menyambar-nyambar ke depan. Kedua orang itu ternyata saling mengadu kekuatan tenaga sakti. Namun beberapa kali nampak Danyang Gurita bergoyang-goyang tubuhnya bagaikan pohon dilanda angin keras dan hal ini saja sudah menunjukkan bahwa dia masih kalah kuat. Kini Danyang Gurita menyilangkan kedua lengannya depan dada, bersedekap dan matanya dipejamkan, mulutnya berkemak-kemik membaca mantra. Kepalanya mengeluarkan asap mengepul, makin lama semakin tebal dan asap itu membentuk seekor harimau yang mengeluarkan suara gerengan dahsyat dan asap berbentuk harimau itu menubruk ke arah si kedok hitam. Akan tetapi, dengan tenaganya si kedok hitam membungkuk, mengambil segenggam tanah lalu menyabitkan tanah itu ke arah asap berbentuk harimau sambil berseru, asal tanah kembali kepada tanah. Memang tadi ketika hendak mengeluarkan ilmu itu, Danyang Gurita menggunakan sekepal tanah pula yang dilontarkan ke atas. Ketika bayangan itu terkena tanah, lenyaplah bayangan itu dan asap itu pun lenyap seperti tersedot masuk kembali ke dalam kepala Danyang Gurita. Beberapa kali Danyang Gurita menggunakan ilmu sihirnya untuk membentuk bayangan yang bermacam-macam dan menakutkan, namun selalu dapat dibuyarkan oleh sambitan tanah si kedok hitam. Kalau Danyang Gurita mempergunakan kekuatan sihir yang berasal dari kekuatan daya-daya rendah, kekuatan yang datangnya dari nafsu dan setan, sebaliknya si kedok hitam hanya menyerah kepada kekuasaan Tuhan. Kalau kekuasaan Tuhan sudah bekerja, kekuatan manakah di alam semesta ini yang akan mampu menandinginya? Semua kekuatan dari segala benda adalah ciptaan Tuhan pula oleh karena itu, bagi si kedok hitam yang bersandar kepada kekuasaan Tuhan, semua serangan Danyang Gurita itu bagaikan permainan kanak-kanak saja. Sementara itu, Malangkoro mengamuk dikeroyok tiga orang itu. Diam-diam Mawarsih kagum juga melihat betapa lincahnya Aji mempermainkan Malangkoro. Gerakannya memang cepat bukan main, akan tetapi agaknya Aji tidak mempunyai tenaga untuk merobohkan Malangkoro. Demikian pula Bayu memiliki kelincahan dan kecedikan, akan tetapi tentu saja anak ini pun tidak mungkin dapat merobohkan Malangkoro, dan hanya Kembenyalah yang dapat menyerang dengan dahsyat, mengimbangi penyerangan Malangkoro yang mengamuk akan tetapi yang serangannya membabi buta dan tidak pernah dapat mengenai lawan itu. Diam-diam Mawarsih merasa gembira. Tak pernah ia dapat membayangkan bahwa ia akan menghadapi serangan lawan berat bersama-sama Aji dan Bayu. Dan kini lebih gembira lagi bahwa di situ muncul si kedok hitam tanpa adanya si kedok hitam, mereka bertiga tentu akan celaka dan sudah tadi Aji dan Bayu binasa sedangkan ia diculik Malangkoro. Juga kini lenyap keraguan hatinya yang pernah mencurigai dan menduga kalau si kedok hitam adalah Banu Aji. Sekarang jelas terbukti bahwa si kedok hitam bukan Banu Aji, melainkan orang lain yang memiliki kedikdayaan jauh melampaui Aji, bahkan melampaui sendiri dan kepandaian ayahnya. Danyang Gurita sudah mulai lemah. Pernapasannya mulai terengah-engah dan lehernya penuh keringat. Dia telah mengerahkan seluruh tenaganya, namun semua gagal. Akhirnya dia memutar-mutar kedua tangannya, menggosok-gosok telapak kedua tangannya, hendak mengeluarkan ajinya yang paling dahsyat, yang selama ini tidak pernah dia pergunakan, yaitu Aji Tirtadahana, air api, yang dahulu dia dapatkan dari Sunan Kalijaga. Keringatnya mulai menjadi panas dan begitu dia hendak menyerang si kedok hitam dengan ilmu yang ampuh itu, si kehitam berseru, Danyang Gurita, lupakah Andika akan kutukan kalau Andika melanggar pantangan yang Sunan Kalijaga? Berani Andika menggunakan Aji Tirtadahana?
Agaknya Danyang Gurita tidak peduli lagi dan dia pun mengerahkan tenaga, menggunakan kedua tangan untuk mendorong ke arah si kedok hitam dengan tenaga Aji Tirtadahana sepenuhnya. Si kedok hitam mengenai yang dahsyat ini, tidak berani dia menerimanya dan tubuhnya melesat ke atas menghindarkan diri. Akan tetapi, sebetulnya dia tidak perlu melakukan hal ini karena pada saat itu, terdengar Danyang Gurita mengeluh dan terkulai roboh. Agaknya kutukan itu pun terjadilah. Tenaga dahsyat dari Aji Tirtadahana agaknya membalik dan menghantam dadanya sendiri, menghancurkan isi dadanya dan dia pun roboh, tewa, Allahu Akbar. Si kedok hitam berseru memuji Tuhan ketika dia membungkuk dan mendapat kenyataan bahwa kakek itu telah tewas dan dari mulut, hidung dan telinganya mengeluarkan darah. Mendengar seruan itu, Malangkoro menoleh dan melihat gurunya sudah roboh. Dia berteriak keras, "Bapa," dan raksasa itu menangis, lalu lari menubruk jenazah kakek itu. Semua orang memandang heran, tidak menyangka sama sekali seorang raksasa tinggi besar yang segala-galanya nampak kasar dan keras, kini dapat menangis seperti anak kecil, menangisi kematian gurunya. Semua orang merasa terharu. Kiranya Malangkoro memiliki perasaan lem dan jelaslah bahwa semua yang dilakukannya selama ini adalah karena pengaruh Guru Nibayu yang merasa gemas melihat Malangkoro menghampiri raksasa yang mengguguk sambil memeluk jenazah gurunya itu dengan batu besar di tangan, tentu berniat untuk menghantamkan batu itu kepada kepala si raksasa. Akan tetapi tangan lembut Mawarsih menahannya. Ketika Bayu menoleh, darah itu menggelengkan kepala, melarang perbuatan Bayu yang terpaksa melempar batunya. "Malangkoro, lihatlah betapa gurumu telah menyeleweng daripada kebenaran dan dia roboh dan tewas oleh pukulannya sendiri. Angkara murka selalu mendatangkan malapetaka kepada diri sendiri. Masih belum terlambat bagimu untuk menyadari kekeliruan langkah gurumu dan memperbaikinya." Malangkoro menahan tangisnya. "Aku menyerah kalah dan kalian boleh membunuhku. Kami tidak akan membunuhmu, Malangkoro, bahkan kami girang kalau Andika suka membantu Mataram," kata Mawarsih. "Tidak, aku hanya mempunyai sebuah permintaan. Kalau boleh, aku akan membawa pergi jenazah Bapak Guru, dan aku berjanji tidak akan membantu Ponorogo, tidak akan mencampuri urusan perang antara Mataram dan Ponorogo. Kalau kalian tidak setuju dan hendak membunuhku, silakan." Mawarsih memandang kepada Aji dan Aji mengangguk, ketika Mawarsih memandang kepada kedok hitam, dia pun mengangguk tanda setuju. Mawarsih menghela napas panjang. Sebetulnya, dia belum yakin benar akan ketulusan hati Malangkoro, orang yang sudah terbiasa dengan kehidupan angkara murka, akan tetapi karena Banuaji dan kedok hitam sudah menyetujui, ia pun berkata, "Baiklah, pergi bawa jenazah gurumu, Malangkoro." Malangkoro mengangkat jenazah gurunya, lalu melangkah pergi dengan langkah lebar dan cepat, seolah dia takut kalau mereka semua akan mengubah keputusan dan menghalanginya. "Semua sudah beres, selamat tinggal." Kedok hitam berkata dan sekali berkelebat, dia telah meloncat jauh sekali. Agaknya Danyang Gurita tidak peduli lagi dan dia pun mengerahkan tenaga, menggunakan kedua tangan untuk mendorong ke arah si kedok hitam dengan tenaga Aji Tirtadahana sepenuhnya. Si kedok hitam mengenal Aji yang dahsyat ini, tidak berani dia menerimanya dan tubuhnya melesat ke atas menghindarkan diri. Akan tetapi, sebetulnya dia tidak perlu melakukan hal ini karena pada saat itu, terdengar Danyang Gurita mengeluh dan terkulai roboh. Agaknya kutukan itu pun terjadilah. Tenaga dahsyat dari Aji Tirtadahana agaknya membalik dan menghantam dadanya sendiri, menghancurkan isi dadanya dan dia pun roboh, tewas seketika. Allahu Akbar. Si kedok hitam berseru memuji Tuhan ketika dia membungkuk dan mendapat kenyataan bahwa kakek itu telah tewas dan dari mulut, hidung dan telinganya mengeluarkan darah. Mendengar seruan itu, Malangkoro menoleh dan melihat gurunya sudah roboh. Dia berteriak keras, "Bapa," dan raksasa itu menangis, lalu lari menubruk jenazah kakek itu. Semua orang memandang heran, tidak menyangka sama sekali seorang raksasa tinggi besar yang segala-galanya nampak kasar dan keras, kini dapat menangis seperti anak kecil, menangisi kematian gurunya.